26 Desember 2004, 20 years ago, itu saya harus mengatakan the darkest day in our history. The day that changed Indonesia for the better dalam berbagai segi. Hari yang menguji kita semua, menguji bangsa Indonesia, menguji saya selaku pemimpin yang baru 2 bulan mengemban tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau kita melakukan kilas balik, apa yang kita lakukan dulu, mulai dari mengatasi, boleh dikatakan the worst natural disasters in the world di awal abad 21, sampai sekarang belum ada yang menyamainya. Kita menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan yang serius. Kita dalam panic mode, boleh dikatakan belum siap benar menerima ujian Tuhan dengan skala yang sebesar itu. Dan kalau kita sekaligus seraya bersyukur dan berterima kasih kepada semua yang telah berbuat yang terbaik, itu sudah menjadi bagian sejarah. Semua bisa mempelajarinya. Saya berharap melalui mimbar ini, generasi muda, calon-calon pemimpin masa depan bisa mempelajarinya dan memetik pelajaran berharga. Sebagaimana tema dari acara hari ini, menuju bangsa yang tangguh, bangsa yang bisa berdamai dengan alamnya, hidup bersama dengan the nature, menyadari daerah kita rawan bencana, oleh karena itu kita harus selalu siap. Yang saya katakan mengubah Indonesia karena sejak itu kita mengembangkan berbagai teknologi, metodologi dan sistem supaya siap menghadapi bencana apapun, termasuk tsunami. Meskipun kita berdoa, ya Allah tidak datang lagi apalagi sebesar itu, tetapi yang patut kita syukuri, bangsa ini benar-benar jauh lebih siap dibandingkan ketika kita menghadapi tsunami 20 tahun yang lalu. Yang ingin saya sampaikan bukan yang sudah menjadi bagian dari sejarah, tapi boleh dikatakan untold story. Barangkali bagus untuk dimengerti oleh semua. 26 Desember waktu itu, I was in Jayapura. Baru saja meninjau daerah bencana Nabire. Saya menghadiri perayaan Natal yang dilaksanakan oleh umat Kristiani di Jayapura waktu itu. Mendengar berita, meskipun baru sepotong-sepotong karena belum jelas, komunikasi saya tahu lumpuh, sehingga sedikit sekali yang saya dapatkan, saya sudah punya feeling. Ini serius, dilaporkan yang meninggal 100, kok tiba-tiba sekian menit kemudian menjadi 500. Setengah jam menjadi 2000. Ini bukan gempa bumi biasa waktu itu. Oleh karena itu, saya meminta pada panitia perayaan Natal, tolong dipercepat, dan right after that, saya laksanakan sidang kabinet meeting bagi menteri yang ada di situ, emergency meeting, dan saya sudah menduga ini serius. Saya putuskan besok pagi kita segera menuju ke Aceh. Banyak yang tidak setuju, Bapak Presiden, Aceh masih menjadi daerah operasi, kemudian kita belum tahu situasi di lapangan, mendarat di mana, lapangan terbangnya apa, sudah baik, dan seterusnya dan seterusnya. Saya katakan tidak. Kita harus berangkat ke sana sepagi mungkin. Begitu kita nanti melihat situasi, bagi seorang pemimpin, I could see directly, I could make my decision, and I could take action sebagai pemimpin. Dan kita betul-betul berangkat, hanya dulu pesawat kepresidenan kecil, 3 kali refuel, kita harus lewat Makassar, Batam, baru Lok Sumawe. Itulah yang terjadi, dan malam hari itu saya masih sempat berkomunikasi dengan Wakil Presiden, Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf, Bapak datang duluan ke Banda Aceh. Karena saya masih di Jayapura, saya hitung-hitung saya perlu waktu 6, 7, sampai 8 jam. Saya akan langsung ke Lok Sumawe, yang bagian utara timur, Bapak JK langsung ke sana. Kami bagi tugas seperti itu. Malam harinya di Lok Sumawe yang tidak terlalu besar sebetulnya,
dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, tapi saya sudah bisa membayangkan bagaimana Aceh, bagaimana Melaboh, bagaimana Tapak Tuan dan sebagainya. So malam hari itu di hadapan Panglima, Pangdam maksud saya, kemudian gubernur dan pejabat yang lain, saya katakan ini serius dan saya tetapkan sebagai bencana nasional. Saya harus menjalankan manajemen krisis yang saya pimpin sendiri. Besok sepagi mungkin kita menuju Banda Aceh, saya akan tur melihat kota Banda Aceh seperti apa agar manajemen krisis bisa berjalan dengan efektif. Itulah hari pertama dan hari kedua. Jadi hari kedua sore hari saya sudah sampai di Tanah Aceh. Hari ketiga dalam arti tanggal 28 Desember, saya betul-betul sudah sampai di Banda Aceh. Saya melakukan tur. I was so shocked melihat semuanya itu. Ibu Ani menangis panjang perjalanan karena melihat jenazah yang berada di mana-mana ribuan, lumpuh total, flat, namanya Banda Aceh, no infrastructure, pemerintahan daerah juga betul-betul tidak berfungsi. Itulah situasi yang shocking for me, dan saya kira juga bagi semua. Di situ saya langsung mendirikan Kemenpost, dan di situ kami lakukan rapat darurat pertama. Kemudian keputusan yang kami ambil, di sini hadir Jenderal TNI Indratono Sutarto, waktu itu Panglima TNI, sangat membantu langkah awal kita menangani bencana. Saya ceritakan kemudian, saya mengeluarkan keputusan dan direktif yang pertama sebagai presiden di Aceh dalam suasana yang sangat tidak menentu waktu itu. Keputusan pertama, my directions is save more lives. Diutamakan SAR, Search and Rescue Operation. Dilakukan, tidak putus. Medical treatment, masih ada saudara kita yang bisa diselamatkan dengan medical treatment yang cepat. Dan kemudian memastikan yang ada di pengungsian yang tersebar di mana-mana, itu ada makanan, ada minuman. So logistical operation menjadi sangat penting meskipun keadaannya belum kondusif benar. Tapi itulah first thing first. Kemudian nomor 2, memobilisasi resources. Aceh lumpuh. Oleh karena itu Gubernur Sumatera Utara almarhum Tengku Rizal Nurdin bersama saya memobilisasi dukungan dari Sumatera Utara. Kita gunakan alat komunikasi TNI, dari intelligence, dari kepolisian, menutup alat komunikasi yang ada yang juga sudah lumpuh. Itulah yang bisa kita lakukan untuk memastikan masih ada komunikasi dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang cepat. Lantas kita memulai operasi tanggap darurat, Disaster Relief Operation. Kita lakukan sejak hari ketiga. Bantuan internasional luar biasa cepatnya. Kontingen mereka cukup besar, kontingen militer, kontingen kesehatan dan lain-lain, termasuk alutsista yang dibawa, baik itu land, sea maupun air. Saya mengenang Panglima TNI Jenderal Indratono Sutarto mengendalikan, mengkoordinasikan semua itu, karena mereka must be coordinated by Indonesian General. Di samping Pak Tarto ada Jenderal Yamizat yang juga berada di lapangan untuk memimpin pengumpulan jenazah. So sejak hari pertama sebetulnya, sejak tanggap darurat pertama, TNI kita dibantu oleh Polri dan yang lain-lain sudah bekerja sepenuh hati. Kemudian yang keempat, ini urusan politik, selalu ada politik. Banyak yang mengatakan Presiden nggak usah diterima bantuan luar negeri. Mereka pasti membantu GAM. Untuk apa? Tutup ruang udara kita. I said no. No, I am responsible. Ini misi kemanusiaan. Dia ingin membantu saudara kita yang ada yang masih bisa kita selamatkan. Kenapa kita tutup? Saya mengambil risiko meskipun saya tahu beberapa anggota DPR, MPR mengatakan tidak perlu diterima. Kemudian juga mengatakan ini kan masih operasi militer. Kenapa dihentikan operasi militer? No. Saya berbicara dengan
Panglima TNI dan yang lain, mari kita lakukan shifting kegiatan tentara kita dari bertempur dengan GAM, kita menyelamatkan saudara-saudara kita. Ini semacam undeclared ceasefire. Nanti GAM Tuhan menakdirkan mereka melakukan hal yang sama. Jadi ternyata kita sudah bersatu dalam hati waktu itu, prajurit TNI dengan GAM sama-sama melakukan misi kemanusiaan. Itulah indahnya. Ada seorang politisi seperti biasanya berkomentar sangat miring dan seterusnya, tidak usah gubris. Yang penting the show must go on, tanggap darurat menyelamatkan jiwa manusia sebanyak-banyaknya. Lepas dari situ, mengingat bantuan dunia sangat besar, saya katakan tadi, world leaders juga menelpon gak habis-habisnya saya terima, maka kami punya rancangan untuk menyelenggarakan semacam tsunami summit. Biasanya untuk menyiapkan summit itu bisa 1 tahun. Duta Besar Dino sangat tahu, bisa 6 bulan. Kita hanya memerlukan waktu 10 hari. Dan terselenggaralah tsunami summit di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005. Hadir sahabat dekat saya, Sekjen PBB Kofi Annan, dan para presiden, para perdana menteri around the globe. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi dunia juga indah. Mereka datang tanpa kita undang dengan membawa kekuatan baik finansial, personel, military units yang sangat membantu kita semua. Dan dalam tsunami summit itu, yang saya lakukan, didampingi Menlu Hasan Wirayuda waktu itu, menjelaskan kepada para pemimpin dunia, the real situation on the ground. Yang kedua adalah apa yang sedang Indonesia lakukan dan yang akan dilakukan setelah itu. Lantas our challenges. Why? Karena to be frank, kita ada hambatan mengerahkan alutsista terutama angkatan udara karena Indonesia kena embargo. Saya sampaikan itu permasalahan, later on less than a year embargo dicabut. Sehingga itu dari musibah membawa berkah. Begitu. Saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada mereka. Tapi saya tidak begging, saya tidak meminta-minta. Mungkin saya orang Jawa, punya values, punya kultur, kok rasanya masuk minta-minta. Tetapi meskipun saya tidak minta-minta, bantuan dunia itu the biggest ever yang diberikan kepada sebuah bangsa yang mengalami musibah yang besar. Total around 7 billion US dollars. Ditambah dengan dana APBN waktu itu cukup untuk melakukan pembangunan kembali Aceh pasca tsunami. Tetapi yang saya bersyukur, why mereka so generous, bukan hanya komitmen, bukan hanya pledging, tapi betul-betul diwujudkan. Jadi itulah yang melegakan. Saya kaji why mereka melihat betul, karena setelah bertemu di Jakarta, Kofi Annan semua berlomba-lomba datang ke Aceh. Jadi mereka melihat langsung puing-puing kehancuran, derita, human suffering yang tiada tara. Yang kedua, because mereka trust kepada Indonesia. Saya katakan silahkan lihat nanti bagaimana Indonesia membangun kembali. Silahkan diaudit, $1 pun yang disumbangkan kepada Indonesia, I am fully responsible. Itulah menurut saya cukup indah. Lanjut lagi, setelah tsunami summit, saya kembali lagi ke Aceh berkali-kali bersama istri, karena istri harus ketemu ibu-ibu yang kehilangan suami dan anaknya, ketemu anak-anak yang kehilangan ayah dan ibunya. So saya ajak pendamping saya untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Aceh. Cuaca sering buruk, Jenderal Indrayartono tahu sendiri, kadang-kadang gelap, kita mengambil risiko naik helikopter melewati laut dulu, baru belok ke arah Banda Aceh, yang itu pun tidak bebas dari risiko, tetapi harus kami lakukan sebagai kewajiban seorang pemimpin dan semua yang sedang mengemban tugas. Good news saya sampaikan tadi, kurang dari setahun embargo dicabut karena melihat tentara kita betul-betul bekerja. Bayangan orang tadinya, wah ini pasti membantu GAM, begitu. GAM juga sudah mulai berdamai, paling tidak pada saat itu. Kemudian ternyata
TNI kita mendapatkan apresiasi yang tinggi. Loh, katanya Indonesia tentaranya kejam, ini, itu. Look, yang dilakukan, saving the lives of the people dengan cara-cara yang simpatik. Itulah menurut saya yang saya syukuri, saya dikritik, tetapi saya bisa tunjukkan yang terjadi bahkan sebaliknya, apresiasi dunia. Politik selalu ada, tetapi biarlah itu bagian dari demokrasi kita, bagian dari freedom of speech gitu, meskipun sebaiknya dalam keadaan musibah mbok jangan terlalu gaduh, kita bareng-bareng lah mengatasi. Tapi biarlah itu menjadi bagian yang indah dari sejarah kita. Next, mempersiapkan organisasi yang setelah selesai tanggap darurat, itu membangun kembali Aceh. Itulah yang kemudian disebut dengan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh. Ini very big mission, memerlukan big responsibility. Karena mengelola dana 7 billion itu kalau sekarang berapa Pak Khairul? Kurs kita 16.000 sekarang ya. Saya kira 100 triliun lebih lah, big amount of money. Diperlukan akuntabilitas yang tinggi. So siapa? Akhirnya ketemulah sosok yang namanya Dr. Kuntoro Mangkusubroto. Saya kenal, he is a man of integrity, man of commitment to do the best, dan juga a man of hard work. Cocok dengan kriteria yang kita inginkan. Akhirnya mengemban tugas, singkat kata, misi itu berhasil, menjadi model di seluruh dunia, model di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berapa kali kita menerima penghargaan dari PBB dan negara-negara lain. I still remember ketika menghadiri World Economic Forum di Davos pada tahun 2011, tiba-tiba ada orang yang ingin ketemu saya. Tempatnya kecil sekali, namanya Bill Clinton. Beliau datang, Mr. Presiden, bisa nggak saya pinjam Kuntoro? Terus saya juga senyum, what do you mean? Begini, I know, Anda punya success story. Kita hormat sama Indonesia, tolong bantu saya sedang pusing. Why? Ini Haiti rumit sekali, ruwet sekali. So, tentu yang lainnya merupakan koordinasi bantuan kita. But seorang Bill Clinton, internationalist, mengakui juga apa yang kita lakukan dengan tentu segala tantangan yang kita hadapi. Ini juga bagus sehingga rasanya step by step yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus yang satunya lagi, Aceh Peace Process. Ingat, sebagian saya kira masih ingat, waktu saya mengikuti pemilihan presiden 2009, dalam kampanye di beberapa tempat saya katakan, jika insya Allah kami terpilih kembali, rakyat memberikan mandat lagi, saya dan Pak Yusuf Kalla ingin melanjutkan peace process, menyelesaikan Aceh secara adil dan damai. Spoken, dan itu janji yang saya pertanggungjawabkan kalau misalkan saya gagal, tentu risikonya tidak kecil secara politik. Alhamdulillah terpilih. Bulan pertama sebelum tsunami saya sudah datang ke Banda Aceh, bulan November. Saya serukan di situ, ayolah duduk bersama, letakkan senjata, cari solusi damai sebagai sebuah bangsa yang besar. Tanggapannya so-so, sebagian tertarik, sebagian belum. Tsunami datang, bagai suratan sejarah. Nah, disitulah terbuka new window of opportunity. Small, tetapi kalau segera kita tangkap, kita dapat. Kalau kita ignoring, kita abaikan, barangkali gone. Itu juga sudah suratan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya gayung bersambut, kita lakukan kembali peace process. Dulunya juga sudah hampir berhasil, tetapi karena ya implementasinya ada masalah, kita ulangi sekali lagi di Helsinki. Itulah cikal bakal lahirnya Helsinki Agreement. Dan perundingannya sukses. Pak JK Satugasi lebih menangani mereka, tetapi keputusan tetap di tangan Presiden. Itulah the way kita mengemban tugas waktu terjadi perundingan Helsinki. Ditandatangani alhamdulillah 15 Agustus 2005. Tetapi setelah itu masih ada persoalan. Itulah yang akhirnya saya memerlukan backup yang kuat. Politisi, DPR, MPR, DPRD
were on board bersama-sama kami. Kemudian juga ada elemen yang lain bersama-sama kami, TNI, Polri, BIN bersama kami. Ini kekuatan. Masyarakat Aceh, para ulama mendukung penuh dunia. Setelah saya jelaskan ke Kofi Annan, saya jelaskan ke Eropa, ke Swedia saya berangkat, ke Tokyo, di ASEAN sendiri, di Paris, mereka sepakat mendukung langkah Indonesia sebuah peace process. Dan mereka respect our sovereignty over Aceh. Jadi menurut saya ini bagai suratan sejarah habis gelap terbitlah terang, from crisis to opportunity, dari musibah menjadi berkah. Itulah yang dapat saya ceritakan. Terima kasih TNI Polri, politisi Senayan, masyarakat Aceh, dan semua international community. The last point that I would like to make adalah bagaimana ke depan. The way forward. Kemarin saya ditanya oleh seseorang, Pak, ini kan mau 26 Desember, terus apa pesan Pak SBY sebagai pelaku sejarah? Saya berpikir sebentar, begini saja. Tolong rawat dan jaga perdamaian. Yang kedua, setelah bersyukur Aceh damai, bersatulah membangun kembali Aceh. Lebih sejahtera, lebih adil. Politik ada, tapi tolonglah jangan karena politik tidak bersatu membangun itu. And last but not least, the government must take the lead. Harus memimpin pemerintah yang ada di Aceh. Pemerintah nasional juga begitu. Itulah saudara-saudara, teman-teman yang dapat saya bagikan pada hari yang sungguh bersejarah ini, dengan harapan kita bisa memetik pelajaran daripadanya. Kita not only bangkit sebagai bangsa, tapi kita akhirnya lebih tangguh. Kita betul-betul bisa berdamai dengan alam semesta di mana kita tinggal sekarang ini, dan kita mendoakan generasi mendatang semakin cakap, semakin tinggi komitmennya untuk memimpin kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan terhadap lingkungan yang dirusak oleh mereka. Begitu. Oke, concern pemerintah seperti itu Pak Murtalamudin, apakah cukup? Secara usaha pemerintah mungkin cukup, tapi kan pada narasi kan kita inginkan kan apa yang tadi yang menjadi kenyataannya, contohnya seperti ini ya. Ini pada Bapak yang dari pemerintah tadi, contohnya bahwa keterisoliran udah ke hari ke-13 masih ada warga di Benar Meriah dan Aceh Tengah dan sebagian Aceh Utara, Tamiang dan Gayo Luas yang masih terisolir, yang tidak bisa diakses. Telah menjadi bencana baru, rencana kelaparan. Sebenarnya apakah sumber daya pemerintah nggak punya? Kenapa heli yang itu aja yang terbang? Kenapa heli-heli lain tidak dibawa untuk? Saya pikir kalau benar-benar dilakukan operasi udara dengan bantuan yang sudah sangat tertumpuk, 1 minggu juga boleh menerbangkan. Bisa 1 hari ada 50 penerbangan, itu akan menjadi menutup resiko daripada musibah baru bagi rakyat yang di pedalaman itu. Tapi sampai hari ini Gubernur Aceh juga sudah berkali-kali menyurati pemerintah pusat dan sudah menyampaikan di dalam ratas. Tapi apakah, coba lihat hari ini, apakah ada perubahan itu? Hari Jumat lalu mereka hanya terbang 11 kali, hari Sabtu mereka terbang 16 kali, hari Minggu saya tidak dapat laporan, tapi kemarin Senin mereka hanya terbang 15 kali. Hari ini mereka 15 kali. Pertanyaannya, apakah dengan jumlah luas wilayah yang berdampak itu, dengan jumlah penerbangan heli yang dengan daya angkut yang sedikit itu, apakah bisa menjangkau? Hari ini pemirsa harus tahu, rakyat di sana terakhir berjalan kaki berhari-hari hanya untuk mendapat beras. Turun jalan kaki dari hutan ke hutan itu untuk mendapat beras. Kalau dibilang pemerintah dengan early warning segala macam, dengan tindakan-tindakan itu oke lah. Saya hanya bicara dalam penanggulangan bencana di Aceh. Saya pikir krisis kemanusiaan ini pertama terjadi di Indonesia. Ada orang kasus banjir hanya bisa sampai 13 hari belum dapat bantuan, belum dapat diakses oleh pemerintah. Kan luar biasa itu. Baik. Apa yang dikerjain pemerintah?
Sementara pemerintah daerah mati-matian sudah berusaha melobi ke sana kemari karena keterbatasan sumber daya, kita nggak punya helikopter. Nah, tapi kalau kita punya kapal, malah kita hentikan kapal seperti kapal Aceh Hebat dan lain-lain, kita hentikan operasional antar pulaunya untuk mengangkut itu. Pak Murtalamuddin, Itu, jadi ini Mas. aksesnya ya, akses untuk membawa bantuan itu yang saat ini dinilai belum cukup di sana. Tapi bantuannya sendiri semua sudah tiba di Banda Aceh dan tinggal didistribusikan. Di Lok Sumawai ada, Di Lok di Sumawai, pelabuhan banyak, yang lagi datang juga banyak, yang nyumbang juga banyak. Tapi bagaimana membawa hari ini, lembaga swadaya atau relawan itu kadang-kadang membawa dengan jalan kaki. Hari ini kalau Anda pergi ke arah Banda Meriah, ke arah Bilun, banyak orang jalan kaki turun ke daerah Bilun hanya untuk membawa cabai dari sana dan menukarkan dengan beras. Udah kembali ke zaman bahula. Lalu apa alasan negara tidak menghadirkan misalnya helikopter? Malah kemarin ada misalnya ada bantuan, kabarnya ada bantuan drone untuk mengangkut barang itu ada 2 karena operatornya dari Cina itu tidak mendapat izin. Drone udah sampai tapi izin kerjanya nggak dapat. Saya mengalami sendiri, boleh tanya dengan Najwa Shihab. Ketika dia menawarkan helikopter ke lembaga pemerintah, ditolak. Mereka membeli sendiri dan mengantar sendiri. Dan saya punya pengalaman 2 kali membawa penyumbang helikopter dan 1 pesawat dari alumni ITB. Juga ditolak. Jadi jangan cerita bahwa sudah cukup maksimal. Masa sebuah negara sebesar ini dengan kemampuan sebesar itu bisa ada orang sampai 13 hari gini belum dapat bantuan dan terisolir. Baik. Dibilang maksimal. Baik. Direspon dulu Mas Timothy, ini masalah untuk akses gitu ya, membawa bantuan ini. Apakah memang betul ada hambatan di sana, bahkan ada penawaran gitu ya, ada bantuan dari pihak lain tapi tidak mendapatkan izin? Ya, pertama begini, saya sampaikan terkait helikopter ya. Pak Presiden juga sudah perintahkan bahwa harus ada puluhan helikopter yang berkeliling ke 3 provinsi ini non-stop, 24 jam non-stop gitu ya. Lalu Pak Presiden juga sudah perintahkan agar logistik, pengiriman logistik itu tidak boleh berhenti, harus 24 jam non-stop terus berjalan begitu ya. Lalu berkaitan dengan helikopter, Pak Presiden juga sudah... Helikopter terbang 24 jam. Anda ngerti nggak teknis? Jangan asal bacot. Mohon maaf Pak, kami bukan asal bacot Pak, kami ada datanya. Dan Pak Presiden sendiri juga sudah memerintahkan agar tahun depan itu direncanakan 200 helikopter. Jadi tahun depan Pak Presiden akan menambah 200 helikopter begitu. Bahwasanya masih ada daerah yang terisolir kami akui Pak. Pada mati orang, ini sekarang kita minta. Ini kan bagian dari kami mengevaluasi diri Pak. Tadi kan Bapak minta kami evaluasi diri, kami lakukan perencanaan ke depan begitu. Tapi kalau untuk sekarang, pemerintah sudah siapkan puluhan helikopter untuk keliling 24 jam non-stop Pak. Gitu. Oke, baik. Satu-satu Pak Murtalamuddin. Ya. Untuk saat ini kondisinya yang sangat dibutuhkan adalah bantuan untuk bisa mendrop logistik. Betul. Bantuan gitu ya. Tadi sudah disampaikan masih banyak yang belum terakses. Betul. Dalam waktu singkat ini, apakah memang ada arahan tertentu begitu dari Presiden? Misalnya meminta bantuan dari pihak asing mungkin untuk membantu akses sehingga logistik ini bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya, berkaitan dengan akses itu kita akui bahwa masih ada daerah yang belum bisa diakses. Sebagai contoh di Aceh itu ada Aceh Tamiang, Aceh Utara, Gayo Luwes dan juga Bener Meriah gitu ya. Oleh karena itu saya sampaikan di sini bahwa besok pagi Bapak Presiden akan kembali mengunjungi lokasi bencana ya di Aceh. Terutama mengunjungi daerah-daerah yang masih terisolir 4 ini. Kehadiran Presiden di sana untuk mengecek langsung bagaimana penanganan bencana dan juga memastikan bahwa tidak ada lagi desa-desa, tidak ada lagi kampung-kampung yang tidak bisa diakses oleh aparat kita, terutama yang membawa bantuan begitu. Bahwasanya tadi disampaikan pemerintah kurang optimal ya kami menyadari betul bahwa pemerintah kurang optimal. Tetapi kita juga coba harus melihat dari sisi yang lain bagaimana aparat kita baik TNI Polri, BNPB itu betul-betul bekerja keras di lapangan untuk mendistribusikan bantuan. Tadi kalau Bapak sampaikan bahwa ada kekurangan ya kami akui. Ya berulang kali saya selalu akui ada kekurangan begitu. Tapi kan dari kekurangan ini kita terus melakukan perbaikan begitu. Bahwa
Helikopter kita juga terus berjalan 24 jam non-stop gitu. Logistik juga tidak dihentikan oleh Pak Presiden. Bahkan saya mungkin bisa sampaikan data ya bahwa tim juga terus melakukan perbaikan infrastruktur. Sebagai contoh di Sumatera Barat, 4 jembatan beli sedang dibangun dengan progres 20%. Lalu juga di Sumatera Utara kita terus melakukan perbaikan jalan di Batang Toru, Marancar, Sipirok, Tarutung, Sibolga. Kita melakukan perbaikan begitu. Lalu kalau berkaitan dengan bantuan, TNI sendiri sudah menyalurkan bantuan total sekitar 1.600 ton dengan rincian yang melalui udara itu 336 ton, yang melalui airdrop itu 39 ton, yang melalui laut itu 1.200 ton, dan melalui jalur darat itu 45 ton. Ini hanya dari tentara saja gitu ya. Belum dari Polri gitu. Polri itu sudah mengirimkan 213 ton beras, 25.000 dus mie, 42.000 makanan, logistik darurat itu juga terus dikirimkan. Pakaian juga menjadi prioritas. Waktu rapat terbatas di Aceh beberapa hari yang lalu, Pak Presiden sudah perintahkan bahwa popok bayi, pembalut wanita, obat-obatan, lalu pakaian. Karena kan banyak dari masyarakat ini yang hanya membawa pakaian saat dipakai saat bencana kan. Nah itu Presiden sudah perintahkan agar itu diprioritaskan. Jadi mari kita lihat bagaimana Pak Presiden menunjukkan keseriusannya dengan hadir besok di Aceh, dengan hadir di kabupaten-kabupaten yang masih terisolir begitu. Baik, tadi sudah diakui dari sisi pemerintah bahwa memang progres masih terus dilakukan, memang tidak optimal gitu. Pertanyaan saya tadi tetap Mas Timothy, apakah kemudian dengan melihat kondisi saat ini akan meminta bantuan pihak negara tetangga ataupun siapapun itu untuk membantu agar logistik ini bisa di-drop ke tempat-tempat yang belum bisa diakses? Usai jeda, dijawabnya kami akan kembali saat lagi di Head to Head with Elvira. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Timothy menyambung tadi pertanyaan saya, apakah kemudian ada pertimbangan untuk membuka akses bantuan asing untuk bisa menyalurkan logistik yang sudah terkumpul ini kepada saudara-saudara kita? Ya, sejauh ini sesuai dengan pernyataan terakhir dari Pak Mensesnek bahwa pemerintah masih belum membuka bantuan dari negara asing begitu ya. Karena memang Pak Presiden memastikan bahwa pemerintah terus bekerja, pemerintah terus akan mengoptimalkan segala daya upaya untuk mengerahkan ini. Tadi kalau berkaitan dengan pemerintah daerah tidak mampu begitu karena dananya kurang begitu. Kemarin waktu rapat di Aceh, Pak Presiden sudah memerintahkan adanya tambahan anggaran 4 miliar per kabupaten kota untuk Pemda ini membantu percepatan penanganan bencana. Lalu untuk provinsi juga Pak Presiden sudah menambahkan anggaran sekitar 20 miliar per provinsi untuk penanganan bencana. Jadi saya kira Pak Presiden memberikan perhatian yang serius, memberikan komitmen yang tegas bahwa penanganan bencana ini menjadi prioritas nasional, dan oleh karenanya kehadiran Pak Presiden besok di Aceh tentu menjadi wajah pemerintah bahwa Pak Presiden itu ingin mengecek langsung, ingin memastikan bahwa daerah-daerah yang terisolir itu dapat dijangkau dan bantuan itu bisa didistribusikan langsung kepada daerah-daerah terisolir. Jadi sampai hari ini Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk terus mengoptimalkan segala daya upaya dan kami belum memutuskan untuk menerima bantuan dari negara asing. Oke, Pak Murtalamudin, besok Presiden akan berkunjung ke Aceh. Menurut Anda? Kalau Presiden saya yakin seyakin-yakinnya memang perhatian dan ingin menyelesaikan. Tapi di bawah tidak dijawab dengan jujur oleh para pembantu beliau. Seperti kasus listrik yang katanya malam minggu akan 100%. Nyatanya sampai hari ini listrik masih mengalami pemadaman. Pak Bahlil asal cakap aja. Dan yang lain juga begitu. Jadi kalau dikatakan bahwa soal Presiden, Pak Timothy katakan sudah betul. Bahwa Presiden memang serius, tapi di bawahnya belum. Buktinya penambahan helikopter sampai hari ini tidak terjadi. Baik, artinya menurut Anda masih ada koordinasi yang masih harus dibenahi, jajaran yang ada tidak berjalan sesuai instruksi dari Presiden? Betul, sangat betul. Oke, baik. Sedikit saja, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah saat ini? Tolong selamatkan orang Aceh, terutama warga yang hari ini terisolir. Jangan sampai terjadi bencana baru, yaitu bencana kelaparan di sana.
Karena hari ini di wilayah itu jangankan beras, beli garam aja mereka udah nggak ada garamnya. Itu di tengah kawasan tengah. Jadi tolong jangan abaikan bahwa mereka rakyat Indonesia, bahwa mereka bahagian dari NKRI yang butuh perhatian pemerintah pusat. Jangan karena alasan-alasan birokratis pemerintah membunuh mereka atau membuat mereka. Bayangkan sekarang ada lansia, anak-anak, ibu menyusui dan orang baru melahirkan, sekarang tidak punya makanan atau gizi yang cukup. Apa jadinya mereka? Itu yang perlu disampaikan, bukan persoalan presiden serius. Sudah kita bilang satu-satunya cara adalah drop udara, tapi itu tidak dilakukan lebih daripada sebelum presiden memerintahkan. Pertanyaan saya di mana? Apa kami tidak dianggap? Apa kami dibiarkan begini saja? Di tengah kekurangan sumber daya di daerah, kami nggak punya helikopter. Kami ingin, apa salahnya sih kalau demi bantuan itu misalnya asing membantu helikopter atau apa? Apa yang akan membuat kehilangan muka pemerintah daripada... Saya kira keselamatan rakyat adalah yang utama dari penyelenggaraan sebuah negara. Tidak penting dari mana datangnya. Apa yang akan mengganggu kehilangan muka pemerintah daripada mati rakyat, mati massal, atau kekurangan gizi atau kelaparan itu? Baik. Apa yang lebih hebat daripada itu? Sehingga selalu pernyataan-pernyataan seperti itu. Baik, Pak Murtalamuddin, sekali lagi kami turut berduka apa yang terjadi di Aceh. Suara-suara yang Anda sampaikan ini kita harapkan didengarkan oleh pemerintah. Besok Presiden akan berkunjung ke Aceh. Kita tunggu seperti apa langkah selanjutnya sambil mengawal juga informasi ini kepada publik. Apa yang terjadi di Aceh, duka yang dirasakan saudara-saudara di sana, itulah duka yang kami rasakan saat ini. Untuk saat ini Pak Murtalamuddin kirim salam untuk saudara-saudara kami di sana. Terima kasih sebelumnya sudah berbincang bersama kami di Head to Head with Elvira. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam.